touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat belajar bersama pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela, yaitu ghibah dan fitnah. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, pertemanan, maupun media sosial. Nah, seringkali seseorang tidak sadar bahwa perkataannya dapat menyakiti orang lain. Ada yang membicarakan keburukan temannya di belakang, ada juga yang menyebarkan berita yang belum tentu benar. Perbuatan seperti inilah yang disebut ghibah dan fitnah. Materi pertama yaitu pengertian ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakangnya. Walaupun apa yang dibicarakan itu benar, tetap saja perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya, ada seseorang berkata, si fulan itu malas belajar. Walaupun benar, jika orang tersebut tidak suka dibicarakan, maka itu termasuk ghibah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudara kita yang tidak ia sukai. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara. Sekarang, coba kita pikirkan bersama. Bagaimana perasaan kita jika keburukan kita dibicarakan orang lain? Tentu kita akan sedih, bukan? Malu, kecewa, bahkan marah. Oleh karena itu, Islam melarang perbuatan ghibah. Selanjutnya, kita bahas dampak buruk ghibah. Dampak yang pertama yaitu dapat menyakiti hati orang lain. Yang kedua, merusak hubungan pertemanan dan persaudaraan. Yang ketiga, menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Kemudian, ghibah juga dapat membuat lingkungan menjadi tidak nyaman karena dipenuhi gosip dan rasa curiga. Oleh sebab itu, kita harus belajar menghindari ghibah. Caranya bagaimana? Yang pertama, yaitu menjaga lisan dan berbicara seperlunya saja. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara, apakah perkataan yang kita ucapkan bermanfaat atau malah menyakiti orang lain. Ketiga, tidak ikut-ikutan saat teman sedang bergosip. Dan yang paling penting adalah selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua perkataan kita. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu fitnah. Fitnah adalah menyebarkan berita bohong atau tuduhan yang tidak benar tentang seseorang. Contohnya, seperti menuduh seseorang mencuri, padahal ia tidak melakukannya, atau menyebarkan berita palsu di media sosial tanpa mengetahui kebenarannya. Perbuatan fitnah sangat berbahaya karena dapat merusak nama baik seseorang dan menimbulkan permusuhan. Saat ini, fitnah sangat mudah terjadi karena perkembangan media sosial. Banyak orang langsung membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati ketika menerima informasi. Jangan langsung percaya dan jangan langsung menyebarkannya. Kita harus melakukan tabayun, yaitu mencari tahu terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Kemudian yaitu dampak buruk fitnah. Dampak buruk fitnah sangat banyak. Fitnah dapat menghancurkan persahabatan, memecah persatuan, membuat orang saling membenci, bahkan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus menghindari fitnah dengan cara berkata jujur, menjaga lisan, serta menggunakan media sosial dengan bijak. Ghibah dan fitnah termasuk akhlak tercela yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak hubungan dengan sesama manusia. Sebagai pelajar muslim yang baik, kita harus membiasakan diri menjaga sikap serta menghormati orang lain. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan terhindar dari perbuatan ghibah dan fitnah.